Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, di sini saya dari CGP Angkatan 10 ingin mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Namun sebelum kita memulai acara kita, adakah kita sembari berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Pada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Siap Bapak dan Ibu. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmansyah SPSD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Batubara. Adapun destinasi kita pada hari ini adalah tentang pengembangan daripada modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Bapak dan Ibu, jika kita ketahui selama ini budaya positif ini memberikan dampak positif, di mana selama ini kita masih banyak kekeliruan dalam memberikan suatu hal positif kepada siswa, terutama dalam hal ketidakhadiran atau pada murid kita yang tidak mengerjakan tugas. Kita selalu terkadang memberikan suatu hukuman, suatu teguran yang mana terkadang tanpa kita sadari menyakiti hati para siswa. Sepihak saja kita, namun banyak hal-hal lain sebenarnya yang dapat kita kembangkan melalui budaya positif ini. Ayo Bapak dan Ibu, ini ada 3 pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaannya? Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jika selama ini selalu kita terapkan hal ini, hukuman kita bilang sebagai dapat mendisiplinkan anak. Namun banyak yang terjadi karena mereka sudah mengerti hukumannya, ya udahlah nanti seperti itunya yang kami dapat, dibuat dan dibuat lagi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Belum tentu selama seperti itu Bapak Ibu. Ya udah, mereka udah tahu nanti bakal ada hukumannya membaca. Ya udah membaca bakal nanti menjadi suatu kebiasaan mereka. Ya udah, jadi adanya main-main yang ada. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Justru setelah kita lakukan pengalaman yang sudah saya alami, kemudian mungkin Bapak Ibu yang alami, bahwa mereka terkadang hanya mengacukan kepada hadiah atau penghargaan. Jadi mereka terkadang lupa dan secara tidak langsung akan memberikan efek negatif kepada rekan-rekannya. Kenapa? Ya udahlah, dia saja. Terkadang mereka menjadi rendah diri untuk tidak mendapatkan untuk meningkatkan prestasi mereka. Selanjutnya dalam diseminasi ini, topik yang akan kita bawakan Bapak Ibu, yang akan saya bawakan menjadi sharing kita kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan ikhlas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan Bapak dan Ibu di sini ada contoh kasusnya. A dan B teman Anda. Jika ini saya secari kertas yang saya berikan, kita contohkan kepada 2 kelompok ya, karena mereka berpasangan. Coba Anda A dan B adalah sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ayo coba Bapak dan Ibu. Boleh, misalnya seperti ini. Di situ barang yang sangat Bapak Ibu. Misalnya saya contohnya apa? HP. Seolah-olah HP lah itu. Jadi bagaimana kalau pada simulasi keduanya, kalau mau diambil, temannya mengambil, mencoba sekuat tenaga, apa yang menjadi kita rasakan? Bapak dan Ibu. Boleh Bu, misalnya apa? Misalnya ini benda berharga yang punya Ibu pegang, mungkin itu benda yang sangat berharga dalam Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu, tahu-tahu mau direbut. Bagaimana kita seperti itu? Ya. Bapak Ibu dan Ibu, apa yang terjadi? Jadi sebagai filosofinya seperti ini Bapak dan Ibu. Harta atau sesuatu yang benda sangat berharga, artinya kita akan mempertahankan, menyembunyikan dari seseorang atau orang.
Contohnya kita ya, kalau di rumah. Berarti benda yang sangat berharga itu akan kita simpan dengan baik dan akan kita perjuangkan untuk mempertahankan hal tersebut dari gangguan orang luar atau bahkan orang yang ada di sekeliling kita. Dalam paradigma teori kontrol atau ilusi kontrolnya, ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita sebagai pengajar kita harus merubah paradigma kita. Berarti selama ini kadang kita tidak menyadari bahwa pembelajaran itu bukan hanya pada guru. Bukan gurulah pengatur semuanya. Ingat pada filosofi KHJ, anak tumbuh kembang berdasarkan minat dan bakatnya. Anak tumbuh dan berkembang berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak ibaratkan benih yang tumbuh, benih-benih persemaian. Anak merupakan suatu garis samar-samar yang perlu kita terangkan. Jadi Bapak dan Ibu, arah daripada pendidikan ini ayo kita rubah. Paradigma guru sebagai sentral pembelajaran coba sama-sama untuk kita hilangkan. Bahwa sebenarnya guru adalah fasilitator, guru adalah penuntut. Jadi minat dan bakat ada pada diri murid. Yang kedua, kontrol sebagai muridnya tadi. Kalau dalam budaya positif ini ada guru sebagai manajer, guru sebagai pembuat suatu keputusan, guru pembuat pemutus kesalahan. Namun yang lebih diutamakan di sini adalah guru sebagai manajer. Artinya manajer bukan dia harus semua pada dia. Manajer bagaimana dapat mengontrol emosional, menilai anak yang arahnya nanti kepada bagaimana cara melihat anak. Kalau selama ini siswa atau anak murid kita berbuat kesalahan, kita langsung memvonis, langsung memvonisnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang seharusnya mereka kita timbulkan sebagai kesadaran mereka dalam menyadari suatu kesalahan. Mereka perlu, Bapak dan Ibu, nanti banyak yang perlu kita kembangkan lagi nanti kepada restitusi, segitiga restitusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa mengkritik orang. Jadi nanti kita kupas kembali pada selanjutnya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lihat penguatannya bagaimana, disetujui atau tidak oleh murid. Makanya dalam pembelajaran ini, apalagi kurikulum Merdeka nanti memberikan suatu hal yang dikaitkan dengan nilai-nilai penguatan positif dan yang bermanfaat. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apakah itu bisa?
yang dewasa untuk memaksa. Belum tentu ya Bapak Ibu. Namun selama ini mungkin apa yang menjadi kita penerapannya selalu, ayo, karena yang lebih tua, yang lebih tua. Jadi seolah-olah pembelajar ucapan dan pendapatnya adalah yang paling benar. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, ada tabel perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, stimulus responnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Kita harus membuat teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi efek kontrol kita atau teori kontrol kita adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita arahkan. Pada saat respon ini merupakan hal yang negatif, pada teori kontrolnya merupakan hal yang positif. Orang lain bisa mengontrol saya, betul atau tidak? Selama ini kita seperti itu kan. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri Bapak dan Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa. Sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ini Bapak dan Ibu, bila suatu udah gagal, suatu kegagalan, kita ada bujukan, dan tidak apa-apa. Sebenarnya tidak seperti itu. Banyak perlu yang kita kolaborasikan lagi, artinya berkomunikasi dengan apa yang menjadi kegagalannya. Tidak langsung vonis. Inilah yang menjadi teori kontrol. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Selama ini kita selalu ya, kadang anak-anak kalau udah menang bangga, kalau kalah bagaimana? Sebenarnya apa? Model berpikir menang ya, model berpikir menang dan menang. Jadi dia menang kalah. Bagaimana kita untuk meresponsnya? Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa makna disiplin? Ya. Kemudian bila kita maknai, ada beberapa konsep yang ditawarkan di situ. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi selama ini kalau kita sudah melihat potensi kita, kita tahu arah yang mana yang tepat untuk kita, maka paradigma ini dijadikan suatu motivasi kepada Bapak dan Ibu guru. Kita sebagai penuntut, bukan menuntun anak dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau udah disiplin identik dengan patuh, menurut. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selama ini disiplin identik dengan tidak nyaman, ketidaknyamanan. Kenapa? Selalu kita mengarahkan kalau udah disiplin sudah nyaman. Namun sebenarnya apakah diri kita itu menerima dengan peraturan disiplin tersebut? Sebagai contoh Bapak dan Ibu, dalam kita menentukan suatu peraturan di kelas, kan tidak semua
Tidak semua siswa itu mereka dapat memahaminya. Jadi kedepannya pencapaian disiplin tersebut haruslah dengan kesepakatan, dengan adanya suatu kesepakatan kolaborasi di antara kita semua. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal dalam budaya positif. Nilai-nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan universal ini dapat diterima dengan suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda maupun latar belakang yang berbeda. Ini menitik beratkan tidak ada mengacu kepada isme, agama, suku. Kenapa? Dikatakan sebagai universal, sesuatu yang umum yang dapat diterima. Kadang Bapak dan Ibu kecenderungan ini, isme ini terkadang masih dalam kita ya, tanpa kita sadari. Oh udah ya, saya ini satu suku atau bagaimana. Yang mana sebenarnya ini tidak boleh. Dan namun pada kenyataannya sudah merdeka pun bangsa kita masih tetap ada terkadang di segelintir masyarakat ya, yang mengatakan seperti itu. Ada terkadang karena sukunya berbeda, karena dia minoritas, karena ada yang mayoritas, mereka membuat suatu perbandingan. Itu Bapak dan Ibu, nilai kependidikan yang perlu nantinya setelah penerapan budaya positif ini dapat kita memberikan suatu yang hal positif kepada lingkungan belajar kita. Kadang kita saat sekarang ini meskipun dari segi bahasa sedikit saja menyinggung sudah merembetnya kemana-mana. Jadi maka dari itu ayo kita tanamkan budaya positif meski dari hal yang kecil. Apa itu Bapak dan Ibu? Kita tanyakan contohnya ya. Kadang ada anak dia ketinggalan ya, topinya, dasinya, bahkan kadang sewarna sepatu, kaos kaki. Selama ini terkadang bisa bila kita langsung hukum mereka. Ayo kita tanya mereka dulu apa, kita stabilkan dia, kita tanya kesalahan dia dan kemudian bagaimana keyakinan dia supaya dia dapat berubah. Nanti Bapak dan Ibu ada yang kesepakatan seperti itu. Kenapa? Selama ini kita memukul ratakan, menyamakan. Oh kalau udah salah dia salah. Sepertinya tidak seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu ini merupakan hal asing. Namun nanti kita di tahun ajaran baru ini kita sudah menerapkan budaya positif tersebut, apalagi dengan implementasi kurikulum merdeka. Jangan Bapak dan Ibu nanti langsung melihat budaya IKM tersebut nanti sampai yang mulu-mulu. Tidak. Kita mulai dari hal yang sederhana yang ada sesuai dengan karakteristik dan keadaan lingkungan belajar dan potensi yang ada pada satuan pendidikan kita. Selanjutnya, ya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984 dengan mengaitkan nilai kebetulan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu dengan tadi ini Daniel Gosses tahun 1998. Apa itu unsur intrinsik? Adanya kesadaran, hal yang muncul, hal yang disadari dari diri, sehingga menimbulkan, menggerakkan motivasi perilaku. Jika selama ini Bapak dan Ibu tanpa kita sadari
adanya bully, adanya kata-kata mengejek orang tua. Dan selama ini terkadang dibuat hal yang biasa. Namun sebenarnya itu menggores sebenarnya pada diri siswa masing-masing. Mereka terkadang nilai nanti perlunya kita lebih di tahun ajaran baru ini kita dapat mengenali karakter daripada siswa kita. Untuk apa? Kedepannya kita mengetahui motivasi intrinsik pada dirinya dan apa yang dapat kita lakukan. Memang tugas kita berat sepertinya, namun bukannya berat. Ayo kita terbiasakan. Ayo kita lebih melihat murid itu bukan saja dia sebagai suatu objek yang nampak. Kita perlu menelusuri sampai daripada kepribadiannya, karakternya. Jadi kita mampu memberikan, menuntunnya pada bakat yang dia miliki. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kaitan yang menjadi suatu tujuan, ya. Karena budaya positif ini dilakukan berlandaskan nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspeknya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak dan Ibu, ini sangat menjadi suatu hal yang utama. Kenapa? Dalam Pancasila, dalam dasar negara kita, dalam undang-undang negara kita, nilai-nilai ketuhanan yang sangat diakui, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bernalar kritis bagaimana Bapak dan Ibu? Mampu untuk memberikan respon terhadap perkembangan teknologi. Jadi ini bagaimana kita bernalar kritis, menjadikan bernalar kritis. Jadi bagaimana upaya kita sebagai Bapak dan Ibu guru menuntun mereka? Ayo kita mulai. Jika kalau hanya sebagai ngobrol atau kita dengan demonstrasi menerangkan, mereka kurang termotivasi. Jadi ini kita buat untuk menalar kritis mereka, menimbulkan nalar kritis mereka bagaimana? Ayo kita tentukan dengan beberapa teknologi. Boleh dengan gadget, boleh dengan infocus, boleh dengan poster, boleh dengan tayangan video. Kemudian menjadikan mereka yang mandiri. Bagaimana? Mandiri artinya sesuai dengan mampu untuk mengoptimalkan kemampuan mereka mandiri. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak boleh lagi selama ini untuk menyamakan antara murid yang satu dengan murid lainnya. Adanya diferensiasi, pembelajaran diferensial nantinya. Jadi dalam pengembangannya, apa aspek yang dicapai saat A dengan B dengan C berbeda. Itu adalah hal yang sudah nantinya menjadi hal yang suatu memang seperti itu dan wajar, yang mana menuntun kreativitas dan inovasi daripada Bapak dan Ibu guru. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya tadi bineka global. Artinya dapat dia tidak mengatasnamakan sukunya sendiri, tidak mengarahkan kepada agamanya sendiri atau bahasanya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan artinya dia dapat berbaur dengan teman-temannya. Kemudian bergotong royong.
selama ini Bapak dan Ibu, kalau di sekolah kita ini sudah diterapkan dalam hal bergotong royong, adanya 3 gerakan Jumat bersih, Sabtu peduli sampah. Kemudian pada gurunya sudah ada, nanti kita buat sebagai komunitas praktisi belajar, pembelajaran, membahas tentang program pendidikan yang dapat dicapai. Teori, kemudian kita masuk kepada yang 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi apa itu Bapak dan Ibu? Ya. Sebelum itu kita teori motivasi perilaku manusia. Motivasi, dorongan, keinginan, hal yang ingin dicapai, dasar mencapai suatu tujuan. Yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kenapa? Ini berhubungan dengan hal yang nampak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Termasuk motivasi eksternal, sesuatu yang menjadi tujuan kita melihat daripada hal yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal yang bertujuan disiplin positif. Ini adalah pokok daripada pendidikan kita, dan ya Bapak dan Ibu, selama ini dalam nantinya pengibasan IKM, teori daripada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang diimplementasikan pada Kementerian Pendidikan saat ini. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Ya, terlepas dari perintah. Ya, sesuatu yang masih dalam kita, dalam melakukan sesuatu yang masih ingin mengarahkan, ingin ada arahan, ingin ada bimbingan, kita belum dikatakan merdeka. Akan tetapi juga memerintahkan sendiri. Jadi melihat sesuatu yang ada sebagai motivasi, sebagai dasar pemikiran yang dapat kita tuangkan dalam suatu perbuatan yang mana menjadikan suatu tujuan dengan akan kita lakukan, apa yang membuat kita nyaman, apa yang dapat menjadi motivasi kita ke depan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Selama ini Bapak dan Ibu kita ya, kadang kalau tidak diberi penghargaan atau diberi hukuman, seolah-olah kita kadang tidak peduli. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Selama ini penghargaan itu membuat kita menjadikan kita terkadang besar kepala.
besar kepala, merasa udah paling benar, paling pintar, paling dihargai dan segalanya. Dihukum oleh penghargaan di sini ada dua kolom Bapak dan Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana? Penghargaan merusak hubungan. Kenapa demikian? Kalau satu anak kita perlakukan menjadi istimewa dibanding anak-anak yang lainnya, maka lama-kelamaan mereka akan memberikan terjadi di antara mereka iri, kamu aja yang mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sudahlah, saya pun sudah belajar begini, tetap dia juga. Terkadang sesuatu yang berjalan dengan jangka panjang terkadang membuat kita terlena. Kita menjadikan itu suatu yang kita perdomani terakhirnya. Kita tidak terkadang dengan adanya demikian kita tidak melihat potensi-potensi lain yang ada pada diri. Tadi sebagai contoh kepada salah satu siswa, hanya itu saja yang kita apakan. Terkadang ada bapak dan ibu, karena dia dari kelas awal dia udah prestasi, dia terus rankingnya, sehingga rekan yang lainnya udah belajar pun saya, dia nanti belajar pun saya dengan sungguh-sungguh, dia juga nanti rankingnya. Itu yang menjadi suatu pada poin pertama ini, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi sebenarnya ini nantinya bagaimana yang dapat kita membuat suatu terobosan ke depannya dalam implementasi IKM, kita dapat nanti membuat sesuatu yang baru, membuat suatu terobosan tanpa kita merugikan peserta didik. Kemudian yang kedua, penghargaan yang hukum. Penghargaan ini menurunkan kualitas. Ya, terkadang ada anak murid kita, nanti itu saya pasti diberi nilai baik sama guru saya karena kan saya ranking 1. Jadi nanti ada yang kualitas, yang mana itu sebenarnya hal yang keliru selama ini. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Bapak dan Ibu, terkadang kalau dinilai kita itu sudah bisa, kadang anak juga ya, mereka ya udah malaslah mereka berbuat sesuatu yang menimbulkan kreativitas, kurang berinovasi. Kenapa? Karena tadi udah dilabeli dia yang sangat baik atau dia sudah dapat nilai baik. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bagaimana Bapak ini dapat kita terapkan? Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri sehingga mengurangi motivasi mereka terkurang. Apa yang menjadi suatu tadi, suatu yang nyaman, yang sudah dirasakan, meskipun itu salah, kadang membuat kita ya sudah, itulah. Jadi mengapa tadi dihukum dengan penghargaan? Itu memberikan suatu hal yang kurang. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ini apa dan Ibu? Jadi karena ini apa? Memberikan suatu memberikan penilaian yang tidak merugikan teman lainnya. Secara khusus dia ada penilaiannya. Jadi setiap murid kita hargai,
dengan level tertentu. Jadi apa? Positif kepada mereka. Nah, kamu bagus, kamu bagus. Namun dalam arti ekspektasi tersebut kita yang menilainya. Namun dalam hal pemikiran peserta didik kita atau anak murid kita hal yang sama. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ya, secara pribadi artinya apa? Internet, tanpa di depan teman-temannya, atau secara khususnya tadi ada nilai-nilainya. Begitu kita perlakuan dengan hal rekan-rekannya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, Bapak dan Ibu, kita tidak memberikan suatu hal pada satu orang saja, meskipun dalam akademiknya selama ini kita masih melihat urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh dalam satu hal yang sama mereka selalu kita bergantian dalam kita memberikan suatu penghargaan kepada anak murid atau peserta didik. Beri pengakuan secara konsisten. Artinya apa Bapak dan Ibu? Konsistenlah kita dalam memberi pengakuan kepada hal baik, hal positif yang telah dilakukan. Artinya apa? Kita menimbulkan bahwa anak tersebut dihargai. Kalau anak tersebut memang kita semangati, yang terus-menerus kita lakukan. Fokus pada prosesnya. Jadi jangan hari ini kita buatnya begini, besok begitu. Jadi kita buatlah nanti suatu program yang dapat kita lakukan secara konsisten, kontinu, dan memberikan suatu hal-hal yang positif. Di sini ada bagian ya, Ibu. Sesuatu yang mana kita bedakan nanti hukuman dengan konsekuensi. Apa itu? Ini Bapak dan Ibu. Tindakan dulu. Mungkin kita dulu ya, kalau sekarang tidak adalah kita yang membuat seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dikategorikan ke dalam hukuman. Kenapa? Karena ini yang ingin guru. Kemudian lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena adanya suatu proses, ya, suatu keputusan daripada guru. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa konsekuensi? Ya, konsekuensi bagaimana? Karena ini ada merupakan suatu bentuk kesadaran. Kita memberikan suatu pengertian kepada murid yang melakukan kesalahan. Apa? Bagaimana yang mereka ingin mengatasi suatu kesalahan tersebut? Konsekuensi. Jadi bukan yang diinginkan oleh guru, namun adanya kesepakatan dari murid. Membersihkan air di meja karena pada saat belajar. Ini adalah nilai-nilai yang merupakan motivasi intrinsik dan merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu salin di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Ini yang menentukan pihak satu pihak, yaitu guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Kenapa ini menyatakan konsekuensi? Ini dikarenakan pada saat mereka melakukan pembelajaran olahraga sudah diciptakan suatu kesepakatan
bukannya peraturan. Kalau hukuman tadi merupakan suatu peraturan. Namun kalau konsekuensi merupakan bentuk kesepakatan yang sudah ada dikarenakan keinginan daripada siswa dalam menyadari ya, hal negatif yang akan dijadikan hal positif. Ya, dari contoh tadi adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa yang di sini dikutip dari restitusi yang didesain oleh Diana Gossen, yaitu The Five Positive of Control, ya, dengan 5 positif kontrol, ya, yaitu dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ada ini Bapak dan Ibu poinnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, kenapa dikatakan hukuman ada nilai negatif, menyakitkan, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan. Sama ini hukuman itu harus, maka dikatakan kategori daripada paksaan. Konsekuensi bagi terkadang memang sama-sama sesuatu yang dilakukan, tapi berupa stimulus atau respon, yang mana adanya kesadaran daripada peserta didik yang ingin melakukan hal tersebut demi menebus atau kekeliruan, upaya perbaikan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau itu hukuman, kalau pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukuman selama ini Bapak dan Ibu, terkadang kita itu kenapa mereka selalu menyembunyikan kesalahan? Takut kalau dibilang yang lebih, nanti takut akan mendapatkan hukuman lebih lagi. Namun sebenarnya pada anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensinya. Dilihat bagaimana tingkat kesadaran dimiliki oleh peserta didik. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak baik. Jadi ini, ayo karena terlambat, di tengah lapangan dibilang, ayo yang terlambat itu di sana, yang terlambat itu berbaris di apa? Seolah-olah mereka didiskriminasikan. Sebenarnya bagaimana kalau itu merupakan konsekuensi? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini ada Bapak dan Ibu. Kehilangan hak. Haknya bagaimana? Masalah tadi kalau terlambat dia kehilangan hak dalam baris. Namun setelah itu kita lihat apa jadi penyebab. Apa yang menjadi penyebab adanya peningkatan? Tidak langsung kita vonis Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, sepertinya kita agak sedikit ayo kita ice breaking sebentar Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu? Ayo Bapak dan Ibu, kita ice breaking sebentar ya. Sebelum kita lanjut di sesi selanjutnya.
Ya, kita speaking Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sedikit merilekan sebentar ya, Bapak-Bapak. Oke, ada Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu ya, kita tadi sedikit ice breaking. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini titik fokus kita ya. Selama ini apa itu restitusi? Mungkin ini singkatan baru Bapak dan Ibu. Saya juga demikian. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan, yaitu tujuan mulianya, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dosen pada 2004. Ya, dapat diartikan kepada
Ya, identitas gagal, identitas sukses. Disinilah Bapak dan Ibu, identitas gagal. Apa yang menjadi kategori identitas gagal? Ya, apabila dia nanti menjadi identitas yang bagaimana? Disiplin terbagi dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagal ini selama ini kita kategorikan kepada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya bagaimana? Merupakan selanjutnya tidak nyaman untuk atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman tersebut panjang, kemudian konsekuensinya bagaimana? Tahapan-tahapan yang dia lalui selama jangka waktu itu, contohnya 1 tahun ajaran. Ya, mereka 1 tahun ajaran. Kalau udah mereka akan hukuman, iya ya, semester 1 nanti kalau buat kesalahan dapat hukum. Semester 2 juga. Kemudian kalau dia dikategorikan ke dalam restitusi, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman ini kalau udah restitusinya nanti nilai-nilainya seperti itu. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau direstitusikan, korban mendapatkan ganti. Ini istilah-istilahnya. Negatif, netral, dan positif. 3 poinnya. Murid akan tersakiti. Netralnya bagaimana? Murid, anak dibuat tidak nyaman. Kemudian positifnya bagaimana? Murid, anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat. Kemudian kalau konsekuensinya bagaimana? Penguatannya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau direstitusikan, masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak takut ke hukuman. Seberat apapun hukuman yang kita berikan, kalau mereka tidak takut, ya udah kayak gitunya resikonya. Dibuat terus itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau dia merupakan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya. Jadi konsekuensi ini banyak. Kemudian untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau selama ini kalau terlambat udah hukum, bersihkan halaman sudah, setelah itu udah. Namun kalau kita nanti ingin mengubahnya kepada identitas yang sukses, bagaimana? Kita panggil mereka. Nanti ada 3 tahapannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti akan dijelaskan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kalau hukuman, di mana letak daripada hukuman tersebut pada suatu lembaga, tidak berlaku kepada lanjut kepada, misalnya dia sudah pulang ke rumah, berasa di rumah atau berada di lingkungan masyarakat. Kalau konsekuensinya bagaimana? Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau dia direstitusikan, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi proses Bapak dan Ibu, kita untuk perbaikan. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalau dalam hukuman. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, ya kan? Kemudian kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal yang menjadi suatu nilai positif?
Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ya, kalau kadang konsekuensinya netral, murid anak menghormati peraturan. Namun kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, di sini murid menghargai, menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena nanti peraturannya itu dijadikan suatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang salah satu poin-poinnya, poin-poin yang ada di dalamnya merupakan kesepakatan daripada semua siswa dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memperbaiki hubungan seperti ini, kita sama ini lihat anak tersebut udah bandal-bandal saja. Tidak, kita kupas apa penyebabnya seperti itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan. Kita kan kalau hukuman dipaksakan, begini-begini. Jadi anak, dari apa yang kamu lakukan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi timbullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan hal sesuatu yang nampak atau apa yang dia lakukan. Ke dalam dirinya, apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi permasalahannya selama ini, kenapa dia demikian, apa yang menjadi alasannya. Bapak dan Ibu, terkadang kita kalau samalah seperti kita, kalau kita udah ada masalah terkadang nampak. Namun sebenarnya kita kalau sudah keluar rumah ya sudah di tempat kerja. Namun kalau pada diri anak-anak itu yang perlu kita beragali. Kadang mereka apa? Ucapan daripada orang tuanya, terkadang nanti di jalan. Itulah Bapak dan Ibu. Jadi kedepannya apa yang menjadi hal ini akan menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Yang mana kita ciptakanlah nanti lingkungan yang belajar yang benar-benar nyaman, meskipun dari hal yang sederhana. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita kupas apa yang menjadi hal penyebab mereka. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena sesuatu yang ada tadi, dua potensi yang kita gali, motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Dan yang paling penting adalah timbulnya kesadaran daripada diri murid dalam memperbaiki kesalahannya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita ingin merubah pola pikirnya, bukan langsung merubah kepada perilakunya. Kalau dia sudah menyadari perilaku kesalahannya, kemungkinan besar dia akan memperbaikinya dengan selalu kita menghargai, mengayomi dan menuntunnya. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadinya pada arah pemecahan masalah. Bukan kita mencarikan langsung hukumannya, langsung begini begitu, vonis dan segalanya. Kita cari solusinya. Solusi yang dapat dijadikan suatu patokan baik guru, murid maupun orang tua. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya Bapak dan Ibu, dia telah menyadari kesalahannya, boleh saja setelah apa yang dia lakukan, dia boleh meminta maaf kepada kelompoknya, sehingga apa? Hubungan mereka atau anak tersebut atau murid tersebut dengan teman-temannya kembali kepada hubungan baik yang bernilai positif. Bukan kadang diponis terus, dibully terus sama kawannya. Udah kamu saja yang membuat kesalahan selama ini. Udah kami tidak
akan kawan sama kamu lagi dan sebagainya. Tidak seperti itu yang menjadi tujuan pada penerapan restitusi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya ini ya topik yang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak dan Ibu, ini ada kita pecahkan bersama ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini, kembali kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan. Bapak dan Ibu, seperti inilah dia konsep budaya positif ya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Berarti artinya apa Bapak dan Ibu? Peraturan kelas ini terdapat paling dasar. Ya, pengembangannya ya, menjadikan keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Artinya lingkungan kelas itu cukup ya, peraturan kelas merupakan dasar peraturan, keyakinan, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Positif ini yang kita lakukan dalam sekolah maupun lingkungan dan tempat tinggal peserta didik tersebut. Kemudian ini Bapak contohnya ya. Di sini dicontohkan TK dan wanita persatuan. Contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri merupakan kesepakatan kelas. Tepat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian kesepakatan kelas yang diberi ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya di sini ada bentuk, sebenarnya ini merupakan suatu kesepakatan yang mereka rancang. Kemudian hasilnya bagaimana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya apa Bapak dan Ibu? Di sini lihat ya, ini dua contoh daripada kesepakatan kelas. Ada kata-kata positif, ada kata-kata yang bijak di situ, bijaksana, ada kata-kata yang santun, menjaga kebersihan, saling menyayangi, semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada penerapan P5 nilai-nilai ya, profil pelajar Pancasila yang menjadi suatu hal yang positif nantinya. Bapak dan Ibu, selanjutnya ya, apa itu sih sebenarnya ya, pada peraturan, pada keyakinan, bentuk-bentuknya bagaimana? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas dikategorikan sebagai tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas artinya kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, ada dua kategorinya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, adanya nilai-nilai seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran,
menghormati orang lain dan menimbulkan rasa bersahabat. Menggunakan masker berarti menyadari tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak dan Ibu selama ini ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi tadi itu tentang peraturan apa tadi? Peraturan dan kesepakatan tadi, keyakinan kelas adalah sesuatu yang saling ya, di mana peraturan tersebut merupakan sesuatu yang ditetapkan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang menjadi suatu keyakinan, sesuatu yang mengandung nilai kebajikan. Selanjutnya kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini Bapak dan Ibu. Manusia pada dasarnya mempunyai ini kalau ini menurut ahli kebutuhan manusia itu dikategorikan ke dalam 5: kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan mendapat kesenangan. Bapak dan Ibu, selanjutnya ya, selanjutnya kepada posisi kontrol yang menjadi dasar posisi kontrol ya, kita sebagai dewan guru. 5 posisi kontrol. Motivasi ya, ini dalam kategori motivasi adanya ya, berarti di sini posisi kontrol yang diberikan oleh yang menjadi peran Bapak dan Ibu guru. Pertama yaitu penghukum, pembuat. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di mana kalau guru berbuat hukum, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, kontrol dari luar, identitas yang gagal. Bagaimana? Ini apabila ada suatu permasalahan, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya begini-begini, ibu atau bapak guru kecewa. Jadi dia sebenarnya itu yang kurang tepat. Itu selalu kita lakukan. Kemudian identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu kita posisikan kepada teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Identitas berhasil sukses, menghargai diri sendiri. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan suatu motivasi. Apa itu? Ya, kalau pelaku tadi menghargai atau menunjuk, menyakiti, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian apa lagi? Kalau hasilnya memberontak dan ibu murid kita. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas bagaimana? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Kita dinilai sebagai guru yang kurang. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kadang ada jadi yang membuat kita sendiri tidak dihargai oleh murid. Kemudian dampak pada murid bagaimana? Mengulangi kesalahan. Ya? Kalau pembuat merasa bersalah bagaimana? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu atau bapak guru lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dan begini-begitu. Menyembunyikan, bagaimana hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau disalahkan terus, terkadang nanti kalau kesalahannya banyak itu. Jadi mereka terkadang menjadikan murid yang. Kemudian kaitannya dengan
dunia yang berkualitas atau berkaitan dengan guru. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang dalam berkualitasnya bagaimana tadi? Ya, masih ada mengandung nilai-nilai negatif. Lalu murid yang berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid apa? Merasa rendah diri. Kalau langsung disalahkan terus, lalu guru ponis, anak-anak tidak percaya diri. Kemudian pada posisi kontrol yang kedua yaitu teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu perlu bantu. Jadi hasilnya apa? Adanya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunia yang berkualitas. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah ya menjadi temannya, kita diletakkannya. Namun muridnya kemudian, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, ternyata begitu. Mereka banyak lagi. Kemudian dampak pada muridnya bagaimana? Lemah, tidak mandiri dan saling bergantung. Jadi kalau kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman, juga seperti itu Bapak dan Ibu. Ada sesuatu yang masih negatif. Kalau pemantau bagaimana? Menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita mengawasi ya, sebagai pemantau, berarti ada nilai yang kurang. Bagaimana? Pemantaunya bagaimana? Mereka itu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia. Mereka gurunya itu nanti adanya peraturannya, selalu menghukumnya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi kalau seperti itu mereka terasa masih dihantui oleh hal-hal sesuatu yang harus mereka lakukan, yang tanpa adanya motivasi daripada diri. Kemudian dampak pada murid, apa yang terjadi? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terkadang kalau yang udah merasa baik, nanti aku dapat pujiannya, aku nanti dapat begininya. Kalau yang udah merasa apa, bagaimana? Ini pasti saya akan mendapatkan sanksi dan atau hukuman. Jadi bagaimana menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini adanya suatu kesepakatan. Jadi murid kita dengarkan pendapatnya, murid kita dengarkan masukannya. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tawarkan solusi, bukan kita yang menentukan solusinya, namun adanya pendapat daripada siswa tentang apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi hasilnya bagaimana? Menguatkan pribadinya. Jadi dalam melakukan sesuatu yang dia sadari, nantinya dia berpikir, dia sudah tahu konsekuensinya. Nanti, oh begini ya, menimbulkan rasa kesadaran. Bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah, di rumah, dan dia di tengah-tengah temannya, dia mendapatkan sesuatu hal yang positif, bukan dia merasa dikucilkan atau sebagainya. Kemudian ya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya? Jadi murid tersebut dilibatkan, dia menyadarinya untuk membuat hal yang baik. Dia sendiri yang mampu menciptakan ide-idenya. Apa yang dia lakukan berdasarkan apa yang hal positif yang akan berdampak baik pada dirinya. Selanjutnya dampak pada muridnya bagaimana? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi reflektif, anak menjadi reflektif, anak menyadari kesalahan, anak berbuat ke depannya dengan memikirkan
sebab akibatnya. Jadi cenderung kepada hal-hal positif yang akan dia lakukan, selalu mempunyai pertimbangan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, ini kepada kita lanjutnya. Kalau tadi tentang konsekuensi, mereka ada apanya. Inilah praktek pembelajarannya Bapak dan Ibu tentang segitiga restitusi dan merupakan materi akhir daripada kita. Jadi apa itu sebenarnya restitusi, segitiga restitusi? Dalam hal ini, segitiga restitusi ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara untuk lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam segitiga, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu Bapak dan Ibu? Dalam misalnya suatu ketika anak kita melakukan suatu kesalahan atau kesilapannya, kita harus menstabilkan identitasnya. Bagaimana tingkat emosionalnya, kita rangkul dia. Bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan apa pertanyaannya kita ajukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita unggah dia, kita bangkitkan, seolah-olah kita posisi seperti dia. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya kita juga mengajukan motivasi kepada dia. Bukan pada dulunya Bapak dan Ibu juga sama seperti kamu pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi kalau sudah stabil, kita bagaimana validasi kebutuhannya. Kita lihat tingkat kesalahan anak itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya dia mencontek rekannya. Kenapa dia? Karena dia kemarin itu kita contohkan kenapa dia dicontek. Karena dia dicontek itu dia marah. Kenapa? Tentunya kita kan tahu dia sudah berusaha Bapak dan Ibu. Tahu-tahu kawannya mencontek dia, mengganggu dia, ya wajar dia. Namun kita lihat dulu. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita lihat. Nah, dengan kamu seperti itu, misalnya marah sampai memukul kawannya atau bagaimana, kira-kira seperti itu baik tidak? Baik tidak, depannya bagaimana? Kemudian, oh iya ya, berarti ya memang sih wajar kita untuk marah, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian kepada ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nanti kamu ingin menjadi apa, yang seperti apa? Kita tanyakan Bapak dan Ibu. Contohnya tadi, kalau anak yang sudah melakukan kesalahan tadi, apa kira-kira yang tentang keyakinan kelas tadi kan yang sudah dibuat, mereka tanya kepada mereka, apa kira-kira yang menjadi penyebab kamu seperti itu, dikaitkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa kira-kira yang sudah kamu langgar? Oh, yang nilai seperti ini ya Pak. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Oh, disepakati di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mana yang kamu langgar? Nah, oh yang seperti ini Pak. Jadi timbul kesadaran daripada anak tersebut untuk menyadari, oh udah gue sepakati, yang sudah disepakati dilanggar, berarti ada menimbul, oh ya harus ada perbaikannya. Dari mana? Kita lihat Bapak dan Ibu, dia sudah kesepakatan apa yang menjadi ide dia. Oh ya Pak, saya melanggar poin-poin tersebut ini. Jadi bagaimana konsekuensinya?
dia akan memperbaikinya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti nih ke depan penerapan daripada IKM inilah lebih bagusnya nanti kita dengan restitusi, segitiga restitusi dan mengarah kepada kesepakatan kelas. Jadi apa Bapak dan Ibu? Jadi kita perlu nantinya misi-misi, kemudian peraturan mana yang perlu. Selama ini kan kita gelontorkan saja di kelas, dibuat ini harus begini sebegini. Nanti ke depannya di tahun ajaran baru ini kita buat suatu kesepakatan ke anak-anak dengan nilai-nilai positif. Jadi anak-anak tersebut yang andil ikut bagian dalam menciptakan kondisi kelas yang lebih kondusif, lebih nyaman. Jadi kita benar-benar nanti mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini ada contoh menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita tidak selama ini kadang kita, udah kamu udah salah gini, langsung kita pada vonis. Untuk tahapan segitiga restitusi ini, inilah tahapannya. Kemudian ya pada validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, find, and self-survival. Ya, di sini ada contoh-contoh yang dapat ya kita terapkan sebagai pengajar atau Bapak dan Ibu guru. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Meskipun dia melakukan kesalahan, tapi kita lihat kesalahannya batasnya mana. Bahkan mungkin kalau dia lebih lepas kontrol akan lebih lagi. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dalam hal tersebut? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau memukul, membentak dan sebagainya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita lihat anak itu dalam memvalidasi kebutuhannya, kita lihat sesuatu yang dilakukan hari-hari dan kaitannya dengan hari lain dengan sesuatu yang bernilai positif. Jangan kita intinya udah salah kamu udah nanti besok begini begitu. Ya, langsung kita mengecap dia sebagai anak yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi nilai dalam berinteraksi dengan orang lain dalam hal mereka berinteraksi di dalam kelas. Nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita timbulkan nilai-nilai kesalahannya dengan mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Jadi dia menyadari dalam nilai negatif yang dia lakukan
untuk kembali kepada nilai-nilai positif. Ya, Bapak dan Ibu, ini disiplin positif, ya, teori kontrol yang Dr. William Glasser mengatakan, ya, Anda bisa mengontrol orang lain, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada maknanya Bapak dan Ibu, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya nilai-nilai positif. Sumbalan internalnya atau yang di dalam diri, ya, untuk menghargai diri sendiri, mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, dan intinya tadi mendapatkan suatu keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru, arah kepada lima posisi kontrol. Ya, pertama penghukum, yang kedua Pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi Bapak dan Ibu, saya sarankan posisi kontrol sebagai manajer yang diimplementasikan kepada segitiga restitusi dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Realisasi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang mengacu pada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang dapat, ya, saya jabarkan terkait dengan disiplin positif pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian, dan saya berharap apa yang saya sampaikan kedepannya dapat berguna untuk kita semua demi memajukan, ya, demi memajukan pendidikan. Terima kasih dari saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Batubara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih. Merdeka.